السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Al-Thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah selesai membahas muqaddimah yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian berikutnya beliau berkata di muqaddimah yang kedua, kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, dan ini sudah kita bahas pada muqaddimah yang pertama. Ya, i'lam, apa itu i'lam, dan i'lam ini sebagai apa? Kemudian rahimakallah, doa rahimakallah. Apa makna doa ini? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya saat kita membahas muqaddimah yang pertama. Kata beliau, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu, sesungguhnya wajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim dan muslimah. Apa yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah? Kata beliau, ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allum. Ya, ta'allum. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan at-ta'allumu huna ma'nahu, at-ta'allum di sini maknanya adalah al-hifdhu wal fahmu wal idrak, yaitu menghafal, memahami dan menguasai. Ya, jadi artinya wajib bagi setiap muslim dan muslimah menghafal ini, memahami hal ini dan menguasainya. Apa yang wajib untuk dipahami, dihafalkan dan dikuasai? Kata beliau, 3 masalah. Jadi wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menghafal, memahami dan menguasai tiga masalah, 3 perkara. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Jadi setelah dipahami, dihafal, diingat, dikuasai, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengamalkan 3 perkara ini. Apa 3 perkara tersebut? Kata beliau, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana.
wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nara. Ini pertama yang wajib untuk dipahami, diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Ya. Ini dipahami dengan baik bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala itu telah menciptakan kita semua. Ya, tak ada satupun makhluk yang ada di atas bumi ini, di atas dunia ini, kecuali semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Termasuk kita semua. Allah yang menciptakan kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Menunjukkan bahwa jin dan manusia semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa razaqana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kemudian yang kedua, wa razaqana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Ya. Setelah Allah menciptakan kita, maka Allah memberikan apa? Memberikan rezeki kepada kita. Karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh makan. Kita butuh minum. Kita butuh pakaian. Kita butuh tempat tinggal. Kita butuh segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini. Maka setelah Allah menciptakan kita, Allah apa? Memberikan rezeki kepada kita. Ya. Maka rezeki itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan setiap orang yang lahir di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menjamin rezekinya. Tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada satupun ya yang melata di atas bumi Allah kecuali di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Ya. Termasuk kita manusia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Dan rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah ya. Allah sudah menetapkan, sudah menentukan rezeki setiap kita sebelum kita lahir. Sudah ditentukan oleh Allah. Berapa jatah rezeki yang Allah berikan kepada setiap orang. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis As-Sadiqul Masduq. Ketika Nabi mengatakan, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ya. Ketika Nabi menjelaskan proses penciptaan manusia, ketika janin telah berusia 4 bulan, ya, di dalam janin, kita sudah 4 bulan dalam janin, maka kata Nabi SAW, fayursalu ilaihil malak. Maka diutuslah malaikat. Allah mengutus malaikat kepada janin itu. Fayanfukhu fihi ruha, kemudian malaikat itu meniupkan roh. Ya, meniupkan roh pada janin tersebut sehingga dia menjadi hidup. Kemudian pada saat itu juga kata Nabi, fayu'maru bi arba'i kalimat. Maka kemudian diperintahkan
kepada malaikat untuk apa? Mencatat 4 kalimat, 4 takdir Allah yang ditentukan. Di antara 4 itu adalah biqadri rizqihi. Ya, diperintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya itu janin. Ketika nanti dia lahir, ya, berapa jatah rezekinya selama dia hidup di dunia. Nah, berapa banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, dan jenis rezekinya berupa apa. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Iya. Jadi persoalan rezeki itu sebenarnya harusnya kita tidak perlu terlalu cemas. Kenapa? Karena setiap orang, setiap kita sudah ada itu jatahnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah, ikhwah wa akhwat sekalian, barakallahu fikum, bahwasanya jatah rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan pada setiap hamba selama hidup di dunia, itu Allah akan berikan semuanya. Allah akan kasih semua. Ya. Dan dia tidak akan mati. Seorang hamba itu tidak akan meninggal, tidak akan mati sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua rezekinya. Andai kata ada orang misalnya, contoh ya, andai kata ada orang misalnya jatahnya di dunia misalnya 10 juta, contoh saja, sudah dijatah ya. Andai kata ada orang sudah ditentukan jatahnya di dunia 10 juta, atau ada rezeki yang lain misalnya, maka 10 juta ini 10 juta ini pasti akan dia dapat. Pasti akan dia dapat. Dia tidak akan mati sampai dia mendapatkan itu 10 juta. Jelas ya? Walaupun kadang-kadang lambat. Walaupun kadang-kadang proses datangnya itu lambat. Tapi pasti datang. Pasti datang. Ya, dan pasti akan kita miliki itu. Kalau memang itu jatah kita, kalau memang seperti itu jatah kita dari Allah Subhanahu wa taala sebelum lahir sudah dijatah demikian, maka yakinlah bahwa jatah yang Allah berikan itu pasti kita dapat. Dan kita tidak akan mati sampai kita mendapatkan itu semua. Subhanallah. Walaupun kadang-kadang lambat. Walaupun kadang-kadang datangnya itu lambat. Tidak cepat datangnya. Tapi pasti diperoleh itu semua. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memanggil para sahabat, "Halummu, wahai kalian sahabatku, ayo kemari kalian berkumpul." Setelah para sahabat berkumpul, Nabi berkata kepada mereka, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah." Kemudian setelah itu kata Nabi, "Wa ajmilu fit talab." Perbaikilah, perindahlah cara kalian dalam mencari rezeki. Perbagus, perindah, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Kemudian Nabi berkata, "Wa'lam anna nafsan lan tamuta hatta yastawfi Allahu rizqaha." Nabi kemudian menanamkan keyakinan kepada para sahabat, "Wa'lam." Ketahuilah dan yakinilah. Ketahuilah dan yakinilah. Ya, kata Nabi, sesungguhnya setiap jiwa, setiap orang itu tidak akan mati. Dia tidak akan mati sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezekinya semuanya. Dia tidak akan mati, kata Nabi, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apa? Semua jatah rezekinya. Subhanallah. Wa in abta'a, walaupun datangnya kadang-kadang lambat. Walaupun kadang-kadang datangnya itu lambat. Tapi yakinlah, pasti didapat. Tidak mungkin tidak. Kita akan dapatkan itu semua. Seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya jatah saya 10 juta. Contoh ya.
Kemudian hari ini saya baru dapat 5 juta. Berarti masih ada berapa? Masih ada 5 juta. Saya tidak akan mati sampai saya dapat itu 5 juta. Walaupun kadang-kadang didapatkan itu 5 juta lambat prosesnya. Tapi pasti saya dapat. Jelas ya? Nah, setelah saya dapatkan itu 5 juta, sudah sempurna 10 juta, maka setelah itu saya akan mati. Paham itu? Jadi begitu saya dapatkan 10 juta, ya, maka saat itu juga saya harus berakhir di dunia ini. Ya, makanya tidak ada orang itu mati kelaparan. Artinya kalau hari itu dia tidak bisa makan, berarti sudah habis jatahnya gitu. Kalau ada orang mati karena lapar, tidak dapat lagi rezeki hari itu, berarti hari itu sudah habis apa? Sudah habis jatahnya. Tetapi kalau hari itu, ya, masih ada jatah rezekinya, yakinlah dia tidak akan mati hari itu. Nanti sudah dikasih jatah terakhirnya, baru dia akan mati. Itu keyakinan yang Nabi tanamkan kepada para sahabat. Makanya sahabat itu dalam persoalan rezeki, mereka tidak begitu risau. Ya, kenapa? Karena memang sudah dijatah dan pasti didapat. Pasti didapat, ya. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, "Lau anna ibna Adam farra min rizkihi kama yafirru minal mauti la adrakahu rizquhu." Seandainya anak-anak manusia berlari dari rezekinya, artinya menghindar, lari dari rezekinya, ya, sebagaimana dia berlari dari kematian, maka pasti rezekinya akan mendapatkannya sebagaimana kematian mendapatkannya. Jadi Nabi mengibaratkan rezeki itu sama dengan mati. Rezeki itu sama dengan mati. Kemanapun kita berlari, pasti kematian akan mendapatkan kita. Begitu juga rezeki. Walaupun kita kabur tidak mau, ya, kita melarikan diri rezeki, maka rezeki akan mengejar kita. Kenapa? Karena sudah ditentukan Allah bahwa kamu rezeki ini harus kita dapatkan. Jadi walaupun kita berlari menghindar dari rezeki tersebut, maka rezeki itu akan mengejar kita dan akan mendapatkan kita. Begitu juga kematian. Walaupun kita berlari dari kematian, kemana Anda berlari, Anda lari ke laut, kematian akan mengejar Anda. Dan kematian pasti akan mendapatkan Anda. Begitulah, ya, Masya Allah, perumpamaan rezeki yang disebutkan oleh Nabi. Jadi sama rezeki itu dengan kematian. Pasti Anda dapat. Kayak gitu, ya. Kalau Anda sudah dapat semuanya, Anda akan mati. Ya, seandainya hari ini misalnya, ya, seandainya hari ini saya akan mati hari ini, maka Allah akan memberikan kepada saya jatah rezeki terakhir saya hari ini. Setelah saya dapat, langsung apa? Langsung datang malakul maut mencabut nyawa saya. Begitulah hakikat rezeki, ya. Jadi, jamaah sekalian, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menceritakan sebuah kisah. Ya, kata beliau, ada orang jatuh di sumur. Ada orang jatuh di sumur. Kemudian dia berteriak minta tolong gitu, ya. Akhirnya ditolong. Yang jatuh itu bukan anak kecil, orang dewasa. Jatuh di sumur. Ditolonglah dia dinaikkan. Setelah dinaikkan, biasanya kalau orang jatuh di sumur, kaget, ya tidak ada perasaan, kan begitu. Maka orang-orang menolongnya, kemudian memberikan kepadanya 1 gelas susu untuk dia minum supaya tenang. Diberikan kepadanya 1 gelas susu untuk dia minum supaya pulih keadaannya dan tenang perasaannya. Barakallahu fikum. Setelah diberikan kepadanya 1 gelas susu dan dia sudah minum, sudah tenang perasaannya, ditanyalah oleh manusia. Masyarakat yang menolongnya bertanya, "Pak, kenapa Bapak bisa jatuh?" Biasanya kan kalau ada kejadian, ya, suruh cerita kan, "Pak, kenapa tadi bisa tabrakan?" Kalau gitu, ya. "Pak, kenapa tadi? Kenapa bisa jatuh, Pak?" Nah, ditanya orang itu, "Bapak tadi jatuh ke sumur, kok bisa jatuh, Pak?" Biasanya yang jatuh ke sumur itu anak-anak. Ini orang dewasa kok jatuh di sumur. Di mana matanya Bapak ini? Sebenarnya kan begitu. Bapak tidak lihat sumur atau bagaimana? Ketika sang bapak tadi yang jatuh di sumur ditanya,
Maka dia pun menjawab. Dia menjawab dengan cara sambil menjawab, sambil menjelaskan, dia peragakan. Paham? Dia peragakan. Cara jatuhnya bagaimana kan? Nah, dia bilang begini, saya tadi berjalan dari sini. Dia peragakan sambil praktek. Ya kayak orang kena kriminal ya. Praktek begini, begini, begini. Saya tadi tidak melihat ada sumur di situ. Saya lihat apa? Begitulah diceritakan gitu. Ya. Saya tiba-tiba saya injak ini, begitu saya injak saya jatuh. Nah, dia ceritakan itu sambil praktek kan. Jadi begitu saya jalan sini, kemudian di depan ada ini, saya injaklah itu jatuh saya. Begitu dia injak itu jatuh lagi kedua kalinya. Paham? Paham maksudnya? Jadi ketika dia ceritakan kronologisnya dia jatuh, sambil dia praktek, jatuh betul. Jatuh lagi kedua kalinya. Tapi begitu jatuh kedua kalinya, dia tidak minta tolong lagi. Ya, pada yang pertama Pak, dia berteriak, tolong, tolong. Yang kedua ketika dia jatuh, tidak minta tolong, tidak ada suara yang terdengar. Ternyata dia mati. Paham? Ternyata yang kedua kalinya ketika dia jatuh di sumur, dia meninggal. Pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang, insyaallah. Ya. Kenapa yang kedua aja meninggal? Padahal jatuhnya sama. Ya kan? Di tempat jatuhnya sama dan cara jatuhnya juga sama. Kenapa yang pertama masih sempat minta tolong, yang kedua sudah tidak bisa minta tolong karena mati? Kenapa yang kedua tidak? Tidak. Kenapa yang pertama masih hidup, yang kedua meninggal? Hah? Ya, karena yang pertama belum mati karena masih ada jatah rezeki yang harus dia ambil, yaitu satu gelas susu. Itu jatah terakhirnya, rezeki terakhirnya adalah satu gelas susu. Dia tidak mati karena belum minum itu susu. Dan subhanallah, rezekinya dari mana? Rezekinya dari orang. Ya bukan usahanya, tapi Allah datangkan rezeki itu melalui orang lain. Begitulah rezeki. Kadang-kadang bukan lewat usaha kita, tapi kadang-kadang Allah mendatangkan itu rezeki lewat orang lain. Subhanallah. Jelas ya? Tapi yakinlah itu akhwat sekalian, bahwa yang namanya rezeki Anda pasti dapat kalau itu jatah Anda. Ya, dan rezeki itu tidak bertukar ya. Tidak bertukar. Ya, tidak ada namanya pertukaran rezeki ya. Misalnya kalau rezeki Anda itu ya, itu yang Anda dapat. Ya, orang lain tidak akan bisa mengambil jatah Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kata Syekh, "Innallaha khalaqana wa razaqana." Sesungguhnya Allah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ini dia. Ini yang harus kita pahami dengan baik, ya. Ini dia yang harus kita pahami dengan baik, bahwasanya Allah menciptakan kita, menghidupkan kita di dunia ini, kemudian setelah itu Allah memberikan rezeki kepada kita, fasilitas yang kita butuhkan di dunia ini. Ingat, kata Syekh, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Artinya kita diciptakan oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah, itu bukan tidak ada tujuan, ada tujuan. Tidak diciptakan begitu saja, setelah itu ya makan, minum, mati, selesai. Tidak, ada tujuan. Itu maksudnya beliau. Ingat, pahami dengan baik. Ingat, kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makan, minum, fasilitas, napas, semua yang kita butuhkan di dunia ini. Ingat, Allah melakukan itu semua ada tujuannya. Tidak memberikan begitu saja. Ada tujuan, ada hikmah. Itu maksudnya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian begitu saja, sia-sia, tidak ada maksud dan tujuan? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja hidup di dunia, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah? Tidak, ada hikmah dan tujuan. Ini yang saya ingin pahamkan kepada kita pada yang pertama ini. Yang harus kita pahami, bahwa ingat, Allah menghidupkan kita
apa namanya, memberikan rezeki kepada kita ada tujuannya, ada hikmah dan tujuan itu semua. Apa tujuannya? Untuk ibadah. Agar kita beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya ibadah. Ya, ibadah. Ya, dan kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali harus dikasih rezeki. Bagaimana cara tak beribadah kalau tidak makan? Bagaimana cara tak bisa pergi taklim kalau tidak makan kita tidak minum, kelaparan, kan begitu. Maka Allah lengkapi kita fasilitas agar kita semakin mudah beribadah kepada Allah. Tapi ketahuilah maksud dan tujuan utama Allah menciptakan kita apa? Ibadah. Bukan hanya untuk cari dunia. Bukan itu tujuan utama. Ya, dunia hanya untuk menopang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin ditekankan oleh beliau ya di ya, poin yang pertama. Ini yang Allah ini yang ingin beliau pahamkan kepada kita dan harus kita pahami dengan baik. Bahwasanya Allah menghidupkan kita, menciptakan kita, memberikan kemudahan fasilitas kepada kita, ada tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian kata Syekh, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Jadi, ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi apa tujuan Allah menciptakan kita? Agar kita ibadah. Nah sekarang, kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah kecuali apa? Harus ada rasul yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara ibadah. Kan begitu? Maka inilah maksud beliau. Maka Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Apa tujuannya rasul itu diutus? Supaya menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah. Itu. Jelas ya? Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya mengatakan, "Lamma kanatil ibadat la yajuzu an na'khudaha min istihsanina aw taqlid fulan wa 'allan minan nas arsala ilaina rusula tubayyinu lana kaifa na'buduhu," kata beliau. Tatkala ibadah. Tadi kan kita dicipta untuk ibadah kan? Kata beliau, tatkala ibadah itu tidak boleh kita lakukan dari ya anggapan baik kita. Ah, ini menurut saya bagus, ini menurut saya tidak baik. Ibadah tidak begitu. Beribadah kepada Allah tidak boleh atas dasar apa? Menurut kita bagus. Ah, bagus kayaknya kalau saya sholat maghrib 5 rakaat. Bagus kayaknya kalau saya sholat maghrib menghadap ke WC misalnya. Bagus kayaknya kalau saya sholat maghrib menghadap ke timur. Enggak begitu ibadah. Bukan dilakukan dengan apa? Dengan dasar anggapan baik kita. Enggak. Begitu pula ibadah itu tidak diambil dengan taklid. Ikut-ikutan saja kepada fulan. Ya, bukan begitu ibadah. Maka tatkala ibadah dasarnya bukan taklid, dasarnya bukan anggapan baik, maka Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Apa tujuannya diutus rasul itu? Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Itu. Jadi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Bagaimana cara ibadah itu? Apa ibadah yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Maka Allah mengutus kepada kita rasul. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita ibadah apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, seperti apa modelnya. Faham ya? Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan tadi, tubayyinu lana kaifa na'buduhu, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita tidak mungkin tahu ya ibadah apa yang Allah perintahkan kalau bukan lewat nabi. Kan begitu. Bagaimana caranya kita tahu? Ada sholat, ada puasa, ada haji,
ada talabul ilmi, ada silaturahim, ada sedekah, ya kan? Kemudian kita rincian-rinciannya, rincian sholat, rincian sedekah, rincian dan seterusnya. Kita tidak akan tahu itu kecuali lewat apa? Keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus ke tengah-tengah kita seorang Rasul, ya, untuk menjelaskan kepada kita tentang ibadah yang harus kita lakukan, bagaimana caranya dan rinciannya. Taib. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, li'anna al-ibadat tauqifiyah. Karena yang namanya ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya harus sesuai dalil, sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal hikmatu min irsalir rusul, maka hikmah diutusnya Rasul, ayyubayyinu lana, ayyubayyinu linnasi kaifa ya'buduna rabbahum, untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya mereka beribadah kepada Rabbnya. Tayyib. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Maka siapa yang mentaati Rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang mentaati itu Rasul, mengikuti itu Rasul, dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat, ya, menyelisih itu Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian beliau bawakan dalilnya bahwa siapa yang taat kepada Rasul, ya, dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang bermaksiat, dia akan masuk ke dalam neraka. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul. Kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul. Tadi apa tujuannya tadi? Apa hikmahnya tadi diutus Rasul? Untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Syahidan alaikum. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, syahidan alaikum. Rasul ini, ya, yang akan menjadi saksi bagi kalian. Yang akan menjadi saksi bagi kalian. Maksudnya di sini, yang akan menjadi saksi bagi kalian, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat, setiap Rasul yang diutus oleh Allah pada umatnya, ya, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Itu maksudnya. Akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat untuk setiap umatnya. Maka Nabi Musa akan menjadi saksi bagi umatnya. Nabi Muhammad pun demikian, akan menjadi saksi di hari kiamat pada umatnya. Ya. Apa yang akan mereka persaksikan di hadapan Allah? Mereka akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah sampaikan kepada mereka. Itu maksudnya. Saya sudah menyampaikan semua ajaranmu kepada mereka. Supaya tidak ada lagi yang berkata, ya Allah, tidak ada yang sampai kepada saya ilmunya. Nah, ya Allah, ada sesuatu yang saya tidak dapat dari Nabi. Sehingga jangan kau hukum saya kalau saya tidak tahu. Paham? Supaya tidak ada lagi yang begitu di hari kiamat. Sebab Nabi, setiap Nabi diutus oleh Allah, mereka tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai mereka menjelaskan apa? Semua syariat. Ya, semua syariat dijelaskan. Setelah semua syariat dijelaskan, yang baik dan yang buruk, yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka disampaikan semua, barulah kemudian Allah wafatkan itu Rasul. Lengkap syariat, baru mereka meninggal. Sehingga tidak ada lagi yang beralasan. Ya, itulah maksud tadi syahidan alaikum, bahwa setiap Rasul yang diutus oleh Allah pada umatnya itu di hari kiamat akan menjadi saksi. Apa yang mereka persaksikan di hadapan Allah? Ya Allah, sesungguhnya aku sudah menyampaikan semuanya kepada mereka. Tinggal mereka menerima atau tidak. Kan begitu. Yang jelas saya sudah lepas semua yang engkau
ya tugaskan kepada saya sudah sampaikan semuanya. Nah, itu maksudnya. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami, ya, jadi pertama tadi ayatnya, inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa rasul yang dimaksud di sini? Muhammad. Kami telah mengutus Muhammad di tengah-tengah kalian, wahai umat Islam. Dia akan menjadi saksi bagi kalian di hari kiamat. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Musa. Fa'asa Fir'aunur rasula. Namun ternyata Fir'aun bermaksiat kepada rasul itu. Ternyata Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, itu Musa. Ya. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Apa akibatnya? Apa akibatnya ketika dia bermaksiat? Maka kami pun mengadab Fir'aun dengan adab yang sangat keras dan pedih. Ini akibatnya ketika seorang bermaksiat kepada Rasul. Kata Allah, ketika Fir'aun bermaksiat kepada Musa, maka kami pun mengadabnya, ya, dengan adab yang sangat keras dan pedih. Ya, adab yang sangat keras dan pedih. Nah, maka ini ayat merupakan dalil bahwa siapapun yang bermaksiat kepada Rasul, tidak mau taat kepada Rasul, mereka akan mendapatkan adab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan adab yang sangat pedih. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat ini, ya, Fir'aun ketika diutus kepadanya seorang Rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ternyata Fir'aun tidak taat kepadanya, bahkan menentang dan bermaksiat kepadanya. Maka apa akibatnya tadi? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepadanya, adab, ya, dengan adab yang pedih. Di mana adabnya? Di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Di dunia, terus di alam kubur, dan di akhirat. Ya. Di dunia, apa adabnya di dunia? Ditenggelamkan. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Ya. Taib. Itu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Taib. Wa agrakna ala fir'auna wa antum tandurun. Dan kami pun menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan kalian menyaksikannya. Ya, dalam keadaan kalian melihat bagaimana Allah tenggelamkan mereka itu Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya melihat dengan mata kepala bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Yaitu adab Allah yang sangat pedih kepada Fir'aun dan bala tentaranya di dunia. Kemudian di alam kubur. Di alam kubur diadab lagi. Diadab lagi oleh Allah dengan adab yang pedih. Apa azabnya di dalam kubur? Kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka didatangkan di alam kuburnya setiap hari 2 kali. Jadi neraka didatangkan di alam kuburnya, disiksa di alam kuburnya dengan api neraka tadi, ya, satu hari, setiap hari 2 kali. Setiap hari begitu, 2 kali. Yang pertama, ya, di waktu yang pertama itu di pagi hari. Yang keduanya di petang hari. Pagi dan petang. Setiap hari begitu 2 kali. 2 kali Fir'aun, setiap hari 2 kali diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya dengan didatangkan kepadanya neraka. Baik. Kemudian azab yang berikutnya ketika dibangkitkan dari kubur. Ketika dibangkitkan dari kuburnya, kata Allah, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Wahai malaikat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam adab yang lebih pedih daripada adab sebelumnya. Kalau adab sebelumnya pedih, adab kubur pedih, maka adab setelahnya itu neraka, itu jauh lebih pedih. Nah, ini kenapa Allah menghukum demikian? Ya, dihukum dengan 3 kali, ya. Yang pertama di dunia, ditenggelamkan.
Yang kedua, di alam kubur. Yang ketiga, di dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kenapa demikian adabnya? Adabnya sangat pedih karena dia bermaksiat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kalau orang yang bermaksiat kepada Nabi Musa seperti itu pedihnya adabnya, terlebih-lebih lagi kalau orang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Orang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad jauh lebih pedih adabnya. Ingat, ini kaidah ya. Orang yang bermaksiat kepada nabi-nabinya itu adabnya pedih, ya, maka lebih-lebih lagi kalau dia bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Sebab Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada Nabi Musa. Ya, Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada seluruh nabi yang ada, termasuk Nabi Musa. Maka siapa yang bermaksiat kepada nabi yang paling mulia, tentu adabnya lebih pedih. Kalau yang bermaksiat kepada kepada Fir'aun seperti itu tadi adabnya, apalagi yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pasti adabnya lebih pedih lagi. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Rasul yang paling mulia. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ya, hadhihi thalathu uqubat. Inilah 3 hukuman terhadap Fir'aun. Inilah 3 hukuman adab terhadap Fir'aun. Yang pertama, Allah adrakahum, Allah menenggelamkan mereka, ya, wa mahahum an akhirihim fi lahdatin wahidah. Allah binasakan mereka dari yang pertama sampai terakhir dalam sekejap. Sekejap langsung dibinasakan. Ya. Yang kedua, annahum yu'adzabuna fil barzakh. Mereka diazab di dalam kuburnya. Yang ketiga, annahum idza bu'itsu yaumal qiyamah, sesungguhnya mereka ketika dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, yadkhuluna asyaddal adabi, mereka akan masuk ke dalam azab yang lebih pedih, itu neraka wal iyadu billah. Kata beliau, kadzalika, seperti itu pula. Seperti itu juga man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bermaksiat kepada Muhammad, fa inna ma'alahu asyaddu min ma'ali qaumi Fir'aun. Maka orang yang bermaksiat kepada Muhammad, maka tempat adabnya itu lebih pedih daripada tempat adabnya kaum Fir'aun. Kenapa? Lianna Muhammadan huwa afdalur rusul. Karena Muhammad itu adalah Rasul yang paling afdal. Faman asahu, maka siapa yang bermaksiat kepada Rasul yang paling afdal ini, takunu uqubatahu asyad. Maka pasti takunu uqubatahu asyad. Maka pasti hukumannya lebih pedih. Begitu kaidahnya ya. Jadi semakin kita bermaksiat kepada Rasul yang paling utama, yang paling mulia, maka pasti adabnya lebih pedih lagi. Jelas ya? Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tadi yang kita baca, beliau mengatakan, wa antum aula bil halak wad damar in kadzabtum. Ya, kalian ini lebih layak untuk binasa. Kalian ini umat Islam lebih layak untuk binasa jika kalian mendustakan Rasul kalian. Kenapa? Karena Rasul kalian adalah asyrafu wa a'zamu min Musa. Karena Rasul kalian itu lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ini ikhwani wa akhwati fillah, ya, kewajiban yang pertama yang wajib untuk dipahami, dihafalkan dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Apa tadi? Bahwasanya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, bukan dibiarkan begitu saja, tapi ada hikmah, ada tujuan. Apa tujuannya tadi? Itu agar kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, kecuali harus ada Rasul yang diutus untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Rasul. Ya, diutuslah Rasul pada setiap umat untuk menjelaskan kepada masing-masing umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka siapa yang mengikuti itu Rasul, yang taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan kebaikan
dia akan pasti masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya bisa dua, bisa tiga, bisa satu. Ya, yang pertama bisa satu, yaitu nanti di akhirat. Yang kedua bisa dua, di akhirat dan di alam kubur. Yang ketiga bisa tiga, di dunia sudah diazab, di alam kubur diazab, dan di akhirat nanti yang azabnya pasti lebih pedih. Yang jelas siapapun yang bermaksiat tidak mengikuti Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, pasti dia akan celaka. Pasti dia akan celaka. Sebaliknya, siapa yang mentaati itu Rasul, pasti dia akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala untuk poin yang kedua, kewajiban yang kedua kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ada pertanyaan? Pertama, afwan Ustaz, berdosakah saya jika selalu memarahi suami ketika ia tidak pergi sholat ke masjid? Apakah saya termasuk wanita yang durhaka kepada suami karena mengangkat suara ke suami saya? Baik. Kalau memerintahkan kepada suami untuk ke masjid sholat, itu justru kebaikan ya. Bahkan harusnya memang begitu seorang istri. Seorang istri yang mulia, istri yang soleha, ya, itu adalah istri yang senantiasa membantu suaminya untuk akhiratnya. Itu istri yang paling baik itu. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling terbaik, harta apa yang paling bagus bagi laki-laki untuk menjadi simpanannya? Ya kan? Tapi ditanya begitu. Ya Rasulullah, harta apa yang paling bagus bagi laki-laki untuk dijadikan sebagai simpanan hidupnya? Maka Nabi menyebutkan tiga harta yang terbaik bagi laki-laki. Salah satu dari tiga yang Nabi sebutkan adalah zaujatan mukminah, yaitu seorang istri yang beriman. Istri yang beriman, tu'inu ahadahum ala amril akhirah, yang senantiasa membantu suaminya untuk perkara akhiratnya. Nah, ini harta yang paling berharga bagi laki-laki. Ya. Maka inilah harusnya bagi seorang wanita kalau ingin menjadi wanita yang terbaik. Ya, ketika melihat suaminya tidak taat kepada Allah, ya, maka dia ingatkan untuk taat kepada Allah supaya akhiratnya menjadi baik. Baik. Termasuk di sini yang ditanyakan, ya, ini termasuk wanita yang Masya Allah bagus ini, ya, selalu menasehati suaminya untuk ke masjid. Nah, untuk akhiratnya ini diingatkan untuk akhiratnya, sebab tentunya beda pahala yang didapatkan kalau dia di rumah daripada di masjid, beda pahalanya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan laki-laki wajib ke masjid kalau di rumah berdosa. Nah, cuma ya, caranya mungkin dalam mengingatkan jangan seperti ini ya. Ya. Baik. Kalau dia marahi, kalau misalnya dia marah, boleh dia marah. Ya. Ini marah yang terpuji ya. Ya. Boleh dia marah kepada suaminya. Kalau sudah berapa kali diingatkan, sudah berapa kali dinasihati, sudah berulang-ulang misalnya dinasihati dengan baik, disuruh ke masjid, diingatkan pahalanya kalau ke masjid, lebih baik, dan seterusnya. Sudah berulang-ulang diingatkan, kemudian tetap tidak ada perubahan. Tidak apa-apa dia marah. Tidak apa-apa dia marah kepada suaminya. Ya, boleh dia marah, dan ini termasuk marah yang dibenarkan. Marah yang dibenarkan ini. Marah karena Allah namanya, kan begitu. Marah karena Allah. Itu boleh. Ya, marah pada tempatnya. Ya, tidak masalah. Cuma mungkin ketika dia marah, ya dia harus menguasai dirinya gitu.
Nah, tinggal dikuasai diri. Boleh marah tapi kuasai diri ketika marah. Ya. Marah kepada suami tapi jangan ucapkan kata-kata yang apa namanya, kata-kata yang biasanya orang kalau sudah marah itu sembarang dan bilang. Nah, ini yang dihindari. Nggak apa-apa marah. Dan orang yang marah biasa angkat suara sedikit, nggak apa-apa angkat suara. Ya. Yang penting kalimat-kalimatnya itu benar. Kalimat-kalimat itu benar, ya. Jangan menorehkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Mencaci maki ini semua. Misalnya ini suami apa ini? Jangan begitu. Ya. Atau mengatakan ini suami ini suami pokoknya kalimat-kalimat tidak baik. Silakan Anda marah tapi tetap terkontrol amarahnya. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Itu yang dihindari, itu yang tidak benar. Ya. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab maksudnya kata para ulama yaitu jangan engkau, ya, la taghdab artinya apa namanya? Ketika kamu marah, kontrol emosimu, kontrol marahmu. Jangan kelewatan gitu. Nah, jangan kelewatan. Jadi tidak masalah ya. Ketika dia marah kepada suaminya karena tidak pergi ke masjid, sholat, ya karena sudah sering dinasihati, diingatkan, ya, tapi dia tidak berubah, ya tidak apa-apa dia marah. Rasulullah biasa begitu juga. Karena Nabi marah. Nabi marah kepada Aisyah ketika Aisyah melanggar. Nabi marah. Dan memang harus marah di situ. Ya. Ketika Aisyah melanggar agama, Nabi marahi Aisyah. Seperti ketika Aisyah misalnya, pernah Aisyah bilang begini, ya Rasulullah, Sofia orangnya pendek. Sofia orangnya pendek. Nabi marah kepada Aisyah. Ya Aisyah. Tapi perhatikan bagaimana marahnya Nabi. Hah? Apa Nabi bilang sambil marah? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan. Engkau telah mengucapkan sebuah kalimat, lau musijat bima'il bahri lamazajathu. Seandainya kalimatmu itu dilempar ke dalam lautan, dibuang ke dalam air laut, maka air laut akan menjadi busuk baunya. Itu ghibah. Itu tadi kan ghibah, kotor, busuk. Ya. Ketika Aisyah ya menceritakan ya fisiknya Sofia dan Aisyah tidak sadar itu ghibah. Aisyah tidak sadar dan tidak bermaksud menggibah. Maka Nabi luruskan. Ya. Jelas ya? Nabi juga pernah juga melihat kesalahan ya yang terjadi, Nabi pun marah. Ya. Dari mana Nabi diketahui marah? Langsung memerah mukanya. Ya kan? Memerah mukanya Nabi langsung pergi Nabi. Nah, itu cara marahnya Nabi ya. Merah mukanya langsung pergi, tidak ngomong-ngomong. Ya begitu ya. Nah, jadi kalau yang ditanyakan di sini, kalau saya marah kepada suami karena tidak ke masjid, itu tadi saya bilang, kalau sudah pertama nasihati dulu dengan baik. Kalau sudah berulang-ulang dinasihati tidak ada perubahan, dapat Anda marah, Anda berhak marah. Dan itu marah yang sesuai dengan syariat. Cuma kontrol emosi Anda. Kalau Anda angkat suara misalnya, tapi masih dalam batas yang wajar, tidak masalah. Misalnya, Pak, kenapa tidak masjid? Angkat suara kan? Ya, kenapa tidak masjid? Ya, ada hadis Nabi begini. Pak, ada hadis Nabi begini. Ya, siapa yang tidak ke masjid berjamaah maka Nabi mengancam akan membakar rumahnya. Dia ngomong dibakar deh. Kalau begitu. Nah, jadi dia angkat suara tapi dalam batas menasihati ya, dalam batas dia mengingatkan akan besarnya dosa kalau tidak berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, Afwan Ustaz, apakah benar yang biasa dikatakan orang-orang bahwa bangsa jin itu punya kerajaan? Dan jin juga bisa berbaur dengan manusia dengan wujud manusia ke pasar. Ya. Betul itu, bahwa jin itu ada kerajaannya. Jin ada singgasananya. Ada hadisnya tentang itu ya. Disebut ke dalam hadis, saya lupa teksnya, tapi disebut ke dalam hadis bahwa jin itu punya singgasana di laut atau di air. Ya. Jadi jin itu punya singgasana di mana?
Singgasana di laut atau di air. Di situ dia bersinggasana. Dari situlah jin itu mengirim utusannya. Dia kirim tentaranya untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Seperti itu hadisnya ya. Jadi dia bermarkas di mana? Jin punya markas di laut atau di air. Dari situlah markasnya dia kirim apa? Dia kirim utusannya untuk mendatangi manusia, menggoda dan menyesatkan manusia. Kemudian setelah itu datang. Pulang, datanglah anak buahnya datang melapor kepada bos. Bos bertanya, apa yang sudah kamu lakukan kepada manusia? Maka sang anak buah mengatakan, saya sudah begini. Saya sudah kacaukan dia dan seterusnya. Kata bos mengatakan kepada anak buah, kamu belum berbuat apa-apa kalau begitu. Artinya belum memuaskan gitu. Kamu bagaimana? Ya masing-masing melapor ya. Kamu bagaimana? Saya begini. Kamu juga. Belum anu. Datang dari yang lain mengatakan, wahai bos, saya tadi ketika disuruh untuk mendatangi manusia, merusak manusia, maka saya datangi suami istri. Perhatikan ini, yang sudah berkeluarga, hati-hati. Lihat bagaimana makarnya syaitan. Saya mendatangi suami istri. Saya tidak meninggalkan keduanya sampai saya berhasil memisahkan di antara keduanya. Ingat, jin syaitan itu paling semangat membuat suami istri berkelahi. Dan dia tidak akan tinggalkan dua orang suami istri sampai keduanya berpisah. Sampai suami mengatakan, saya talak kamu, gitu. Atau istri bilang apa? Saya minta talak, gitu. Lihat ya. Jadi jin tadi berkata, melapor kepada bos bahwa saya tadi mendatangi dua orang suami istri. Saya tidak meninggalkan keduanya sampai saya berhasil memisahkan keduanya. Ya. Sampai saya berhasil menjatuhkan apa? Saya berhasil membuat suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya. Atau sebaliknya, sampai saya berhasil membuat istrinya minta talak kepada suaminya. Makanya biasa dalam rumah tangga itu, asal berkelahi sedikit, apa kata istri? Saya mau pisah. Ya kan? Atau suami apa? Apalagi suami itu yang tidak pandai tidak bisa mengontrol emosi, sedikit-sedikit saya talak kamu. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Nah, ketika tadi bangsa jin tadi mendengarkan laporan anak buahnya, maka sang bos tadi mengelus-elus kepalanya dan berkata, inilah dia anak buahku yang luar biasa. Ya. Jadi yang lain, walaupun dia berhasil juga, tapi tidak menyenangkannya ya bos tatkala anak buahnya berhasil apa? Merusak rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi ingat, ketika Anda emosi ya kepada pasangan Anda, marah kepada pasangan Anda, ingat selalu itu jin. Selalu jin berusaha sebagaimana kita berucap, ceraikan saya. Saya mau pisah. Ya, jangan, hati-hati ya. Itulah yang diinginkan oleh jin. Barakallahu fikum. Taib. Jadi benar itu bahwa jin ada kerajaannya ya. Kemudian jin bisa berbaur dengan manusia. Iya, betul. Bisa berbaur dengan kita. Dia di mana-mana dia selalu bersama kita. Datang bersama kita. Walaupun kita lagi taklim, ada jin berbaur dengan manusia. Cuma kita tidak lihat karena alamnya lain. Ya. Jin itu tidak bisa terlihat. Ya, wujud aslinya maksudnya, wujud aslinya tidak bisa dilihat. Itu jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Sesungguhnya jin itu melihat kalian dari satu arah sementara kalian tidak bisa melihatnya. Ya. Tapi ketahuilah jin itu berbaur bersama dengan manusia. Ya. Makanya jamaah sekalian, ya, di saat kita sholat,
Jin datang berbaur dengan manusia, mengganggu orang sholat. Ya, di saat suami istri berhubungan, jin datang di situ. Ya, jin datang pada suami istri yang berhubungan. Ya, oleh karena itu suami istri yang berhubungan disuruh apa? Membaca doa supaya jin tidak ikut campur di situ. Nah, begitu jin ya. Baik. Jadi bisa berbaur dengan manusia. Baik. Dikatakan di sini dengan wujud manusia ke pasar. Ya. Adapun dengan wujud manusia, ya bisa. Karena jin itu bisa berubah. Jin itu bisa berubah menjadi apa saja dengan izin Allah. Jin bisa berubah menjadi anjing, bisa berubah menjadi babi, bisa berubah menjadi binatang apa saja, bisa. Bahkan bisa berubah menjadi manusia, bisa. Itu banyak dalilnya. Seperti kisah Abu Hurairah menangkap siapa? Menangkap pencuri zakat. 3 malam, ya, dia mencuri zakat. 3 malam dia mencuri. 3 malam ditangkap. Malam pertama ditangkap, dilepas. Malam kedua ditangkap, dilepas. Malam ketiga ditangkap, dilepas. Ketika Abu Hurairah menangkap dia, itu dalam bentuk manusia itu. Mencuri harta zakat. Dalam bentuk manusia itu. Ditangkap. Ketika dilapor ke Nabi, Nabi mengatakan itu jin. Itu yang kamu tangkap itu jin. Yang mencuri harta zakat. Jadi jin bisa berubah bentuk menjadi manusia. Ya, seperti malaikat Jibril. Itu malaikat ya, malaikat itu. Taib. Ya, ada hadis Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa." Siapa yang melihat aku dalam mimpi, ya, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihat saya. Itulah saya. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu li. Karena syaitan di sini adalah jin dalam jin yang syaitan dari kalangan jin, kata Nabi, itu tidak bisa berubah bentuk menjadi saya. Tidak bisa berubah bentuk menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan kalau dia bermimpi melihat saya, itu saya. Kenapa? Karena tidak mungkin syaitan itu, karena syaitan tidak bisa berubah bentuk menyerupai saya. Adapun jin berubah bentuk menyerupai saya yang berceramah ini bisa. Ya, menyerupai akhwat yang mendengar ceramah bisa. Ya. Jadi jin bisa berubah bentuk menjadi siapapun dengan izin Allah tentunya. Bisa berubah bentuk menjadi saya, menjadi ustadz yang lain, menjadi akhwat, pokoknya menjadi siapa saja kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin tidak mampu berubah seperti wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, makanya kalau ada orang yang berkata begini, biasa ada orang awam bilang begini, itu si fulan sudah mati, tapi saya ketemu. Saya lihat tadi ada di pasar misalnya kan. Padahal orang sudah mati. Ya. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, yang dia lihat itu yang mirip mukanya. Mungkin ada kembarnya atau mirip dengan dia. Yang dia lihat itu mirip. Yang kedua, yang dia lihat itu adalah jin yang berubah bentuk menjadi orang yang meninggal tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, cukup sampai di sini insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan keberkahan pada pertemuan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan ampunan dosa setiap kali kita meninggalkan majelis ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.